Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak Jemaat GKJ Kemuliaan yang terkasih. Begitu juga simpatisan yang saat ini sedang mengikuti ibadah streaming GKJ Kemuliaan. Harapan kami bahwa kita semua tetap sehat berkat lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah minggu ini, ada beberapa pokok berita gereja yang perlu disampaikan selain berita gereja yang sudah dikirim melalui WA grup GKJ Kemuliaan, antara lain Majelis GKJ Kemuliaan sampai dengan hari Minggu ini masih tetap melaksanakan ibadah streaming melalui YouTube GKJ Kemuliaan sampai dengan situasi dan kondisi betul-betul aman dari penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, selama masa pandemi kami senantiasa menghimbau agar tidak lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan membiasakan diri untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir atau hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker dengan cara yang baik dan benar apabila beraktivitas di luar rumah, serta menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Selain 3M tadi, diharapkan kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga dengan teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahwa di setiap kesempatan dalam doa pribadi, kita berharap dan memohon pertolongan Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kondisi kembali normal, dan kita bisa bersama-sama beribadah di gereja. Untuk persembahan-persembahan yang akan dihaturkan dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama disampaikan ke Majelis Koordinator Komsel atau dapat juga dengan menghubungi Majelis Koordinator Komsel untuk bisa diambil ke rumah. Yang kedua, dimasukkan ke dalam amplop, ditulis tanggal saat ibadah berlangsung, dan disampaikan ke gereja dengan memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu pada jam kerja antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, persembahan dapat juga disampaikan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di lembar berita gereja atas nama Ibu Ana Kristianti. Kemudian atestasi, majelis sudah menerima surat permohonan pindah gereja atas nama keluarga Bapak Fredian Budi Kusuma dari GKJ Kemuliaan ke GKJ Muntilan di Magelang. Majelis telah memberikan surat atestasi keluar kepada keluarga Bapak Fredian. Untuk itu, atas nama majelis dan jemaat GKJ Kemuliaan, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pelayanannya selama berada di GKJ Kemuliaan. Kemudian Majelis Lereh dan Badan Pembantu Majelis. Seperti yang telah dibagikan bahwa tahun 2021 ada 5 anggota majelis yang lereh, yaitu Penetua Lisanto Purwo, yang kedua Penetua Herman Tetrantio Broto Atmojo,
Yang ketiga, Penetua Satrio Kristiono. Dan keempat, Diaken Saktianu Wijaya Jati. Dan yang kelima, Diaken Riyadi Catur Budi Santoso. Yang berhak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis adalah warga jemaat dewasa sesuai dengan tata laksana bab 2 tentang keanggotaan gereja. Pasal 6, keanggotaan GKJ, poin 2, hak dan tanggung jawab warga GKJ. Mulai ibadah hari Minggu ini tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 akan dilaksanakan pemilihan calon anggota majelis periode 2021 sampai dengan 2024. Pemilihan dilaksanakan dengan mengisi di Google Form yang telah di-share di WAK GKJ Kemuliaan. Bagi warga jemaat yang kesulitan dalam pengisian form dapat menghubungi majelis koordinator komselnya. Sedangkan untuk warga jemaat yang belum mempergunakan HP Android dapat melaksanakan secara manual dan form akan disampaikan oleh majelis koordinator komsel masing-masing. Untuk itu, dipersilahkan warga jemaat GKJ Kemuliaan untuk mengisi form dengan menuliskan 5 nama calon anggota majelis untuk periode 2021 sampai 2024. Untuk badan pembantu majelis non-PWG akan dipilih oleh majelis. Pemilihan ketua dan pengurus komisi PWG dilakukan secara internal oleh masing-masing komisi. Kemudian baptis dewasa, bahwa pada ibadah minggu depan tanggal 24 Januari 2021 akan dilayankan sakramen baptis dewasa atas nama Saudara Keke Reynal. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat GKJ Kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 17 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Emeritus Bambang Pratomo, STH, Emin. Majelis dan jemaat GKJ Kemuliaan menghaturkan terima kasih atas pelayanannya. Begitu juga untuk pendukung ibadah serta tim multimedia. Terima kasih atas kerjasamanya, dan hanya karena pertolongan Tuhan jugalah ibadah streaming hari ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Umat Tuhan yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah kita pada minggu ini adalah dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 19, baitnya yang pertama, Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari ini, mari kita kuduskan dalam satu pengakuan. Pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan Allah, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setia sampai selama-lamanya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kasih Kristus, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang mengingatkan kita tentang bagaimana hidup kita. Silakan semua saudara, anak-anak duduk pada tempat saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi tatanan hidup kita dan menjadi hukum untuk kita dalam hidup Kristen terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian saudara hukum Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita hening sejenak menghadap mukakan hidup kita dengan hukum Tuhan tadi. Mari, saya silakan saudara untuk hening dalam doa, membawa pergumulan untuk pengakuan dosa saudara-saudara. Dan saya akan akhiri dengan akhir doa penyesalan dosa. Bapa di surga, sungguh jika kami hadap mukakan hidup kami berdasarkan firman Tuhan tentang kasih, kami jauh dari sempurna memberlakukan hukum Tuhan. Dengan menyesal kami memohon ampunan-Mu Tuhan, karena kami yakin bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami ada pengampunan. Ampuni kami dalam belas kasih Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan saudara penyesalan dosa kita dalam lantunan lagu Ya Yesus Tolonglah. Saudara, anak-anak, ibu bapak dan semua yang ambil bagian dalam ibadah hari ini, dimanapun sudah berada termasuk di rumah saudara-saudara, atas penyesalan dosa yang kita nyatakan tadi, hari ini saya beritahu kepada saudara ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan itu dikisahkan di dalam firman Tuhan sendiri, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah itu mengungkapkan hal yang luar biasa saudara. Begini, ini kisah dari seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu dihadapkan kepada Tuhan Yesus, lalu respon Tuhan Yesus bagaimana? Inilah yang nanti menjadi berita anugerah untuk saudara. Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua.
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, demikianlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah untuk saudara dan kita semua pada saat ini. Berbahagialah saudara. Syukur pada Allah. Nah saudara, disinilah pengampunan Tuhan sangat jelas. Tapi ada pesan, jangan berbuat dosa lagi. Ini sukacita luar biasa saudara. Mari kita ungkapkan sukacita kita dan kesanggupan hidup dalam Tuhan dengan ungkapan nyanyian, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus olehnya. NKB 213 bait yang pertama. Ya saudara, saya silakan duduk, juga semua anak. Kita masuk dalam suasana untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk dan mari menyiapkan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa saudara. Allah Bapa Surgawi, terima kasih saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bersatu hati di dalam kekuatan Roh-Mu sendiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk firman yang kami dengar, supaya kami bukan saja mendengar, tetapi mendengarkan, melakukan, meyakini, dan juga kami dihidupi oleh firman itu sehari-hari. Biarlah pada hari ini, hamba-Mu yang dimandati untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan kami bungkuslah dalam kekuatan Roh, supaya kami semua mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya. Terima kasih, kuduskan kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada di dalam 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai 10. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat takut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 18 yang kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan
Silakan duduk kembali. Bacaan kedua. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudara, setelah bagian-bagian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita renungkan, sekarang akan kita dengar bagaimana Injil Yesus Kristus menyatakan kepada kita, terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Firman Tuhan begini, saudara. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah,
engkau raja orang Israel? Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikian saudara, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan tentu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara, firman sudah kita dengar. Apa arti firman itu? Hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak, ibu, bapak, dimanapun saudara berada, selamat jumpa dengan saya. Salam sejahtera di dalam Kristus. Kembali saya sampaikan kepada saudara, selamat juga. Tidak salah kalau saya masih mengucapkan baru 3 minggu kita masuk dalam tahun yang baru. Selamat tahun baru. Setelah pada 1 Januari kita mendengarkan firman Tuhan terkait dengan mari kita hidup dalam keseimbangan dalam tatanan alam semesta. Kemudian pada minggu pertama kita juga mendengar bagaimana kita harus hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang. Dan sekarang ini tema kita saudara juga masih seputar panggilan, yaitu dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Saudara, melalui tema ini saya merenung, ya, dipanggil untuk berkata dan berkarya tentang kebenaran, atau dipanggil untuk berkata dan berkarya dalam kebenaran. Sebab berbeda saudara menurut saya. Kalau berbicara tentang kebenaran, saya bisa ngomong tentang kebenaran. Tapi belum tentu saya bisa praktek tentang kebenaran. Tapi kalau kita berkata dan berkarya dalam kebenaran, maka sebenarnya kata-kata kita adalah kata-kata yang di dalam kebenaran. Pun kelakuan kita yang kita lakukan adalah kelakuan dalam kebenaran. Ada standar. Standarnya apa? Ya kebenaran bukan menurutku, tetapi menurut kehendak Tuhan. Nah, saya rasa itu saya ingin menggarisbawahi saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam hidup saudara, bapak ibu misalnya, lalu berkata kepada anak bolak-balik dibilangin cuma iya, iya, iya. Buktinya ibu lagi, mama lagi. Karena anak cuma bicara, iya bu, benar kamu sibuk, tapi nyatanya juga nggak pernah ngelakuin. Jadi, iya, tapi nyatanya bolak-balik papa, bolak-balik ibu. Ya. Artinya apa? Anak itu nggak ngelakoni apa yang dikatakan itu. Juga pernahkah saudara dalam keluarga saudara, misalnya ada yang keluarga selain ya, lalu mengeluh, saya sudah berdoa, bagaimana ya suami saya yang belum Kristen atau istri saya yang belum Kristen kok nggak terpanggil ya. Terus saudara mengatakan, ya gimana? Ia bisa terpanggil dan simpatik dengan Kristen, wong kamu yang Kristen saja tidak ngekristen yo. Gimana saudara? Beberapa waktu yang lalu juga kita ada program untuk pemanggilan calon anggota majelis gereja ya, penatua atau diaken ya. Sulit nggak saudara? Angel ora mencari yang dicalonkan. Rasanya kok tidak terlalu mudah. Mengapa? Ya di samping mungkin ada alasan, wah saya masih muda. Atau sebaliknya, saya sudah tua lah, yang muda saja. Atau mungkin karena sibuk. Bisa jadi ada alasan karena takut. Takut karena apa?
aduh, hidupku, aku nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berkelakuan yang benar ya. Nanti gimana ya? Apa mereka mau menerima aku? Apa aku bisa? Aku takut. Sebab ketika nanti jadi anggota majelis gereja, penatua atau diaken, kalau kata-kataku masih belum sebanding dengan keimananku, apalagi kelakuanku masih buruk, apa ya dindel. Jadi takut gitu. Atau malah ada yang berani kemendel gitu ya. Gambling tapi ya mudah-mudahan lah nanti kalau jadi anggota majelis gereja bisa makin lebih baik lah ya toh. Karena sekarang belum. Nah besok mudah-mudahan omongannya baik, kelakuannya juga seiring dengan kehendak Tuhan ya monggo lah, siaplah. Tapi gambling itu hakikatnya sulit saudara. Nah mengapa? Karena kita masih memang betapa berat untuk melakukan apa yang Tuhan maui dengan kata-kata yang benar, dengan perbuatan yang benar menurut kehendak Tuhan. Ini berat. Tapi berat bukan berarti tidak bisa, saudara. Maka hari ini tema kita adalah kita dipanggil untuk bisa berkata-kata benar dan berkarya benar menurut ukuran Tuhan. Coba kita belajar dari apa yang dinyatakan oleh kitab suci tadi, saudara. Bagaimana ungkapan dari Yohanes tadi. Ada dua orang yang sebelumnya juga sudah ada. Dua orang yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yaitu Filipus dan Natanael. Tuhan ambil inisiatif untuk memanggil Filipus dengan kata-kata, ikutlah aku. Ini inisiatif Tuhan. Tuhan tidak menimbang prestasi Filipus. Apakah dia orang berprestasi, lalu apakah dia orang terkenal, apakah dia orang yang mempunyai kapasitas hebat, itu tidak diungkap. Tapi hak prerogatif Yesus memilih dia, ikutlah aku. Lalu bagaimana sikap Filipus, saudara? Di dalam konteks berkata dan berkarya dalam kebenaran, Filipus ya tentu ikut Yesus. Tetapi dalam perjalanan ia bertemu dengan temannya, Natanael. Kepada Natanael dia mengatakan, aku sudah ketemu dia. Yang menurut hukum Musa disebut dalam Taurat itu, dia itu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Natanael mendengar berita itu. Dan berita itu dari Filipus tidak macam-macam. Cuma tok les saja, cuma ya lugas. Aku ketemu dia loh. Dia kok enggak ndaki cerita macam-macam. Cuma aku ketemu dia. Yang disebut oleh Musa dalam Taurat, anak Yusuf, orang Nazaret. Dan yang dikatakan itu benar, saudara. Memang Yesus dari keturunan Daud itu memang di Nazaret. Dia melakukan tugas itu dengan kancaku Natanael, aku akan beritahu dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Filipus itu benar. Karena apa? Ia memberitahu temannya. Bukan kemana-mana dulu. Nah sekarang coba kita perhatikan. Bagaimana Natanael? Natanael dapat berita dari Filipus. Aku ketemu dia, anak Yusuf dari Nazaret. Enggak, oh apa iya? Enggak. Lalu gimana ya? Masa dari Nazaret? Enggak mungkin lah, dari Nazaret itu kan kota kecil, akan hadir seorang pemimpin besar. Dia jujur oleh Tuhan Yesus disebut. Enggak ada orang Israel kayak gini. Ini ada kejujuran, tidak ada kepalsuan dalam dia. Natanael disebut oleh Yesus sebagai yang tidak ada kepalsuan. Dia jujur. Karena apa? Iya sih memang Natanael melihat Nazaret itu katanya memang konon tradisi Israel mengatakan Nazaret itu kota kecil, kampung kecil, nggak punya potensi untuk
di situ muncul pemimpin besar. Benar Nathanael begitu. Tapi coba kita perhatikan lagi saudara. Setelah Nathanael mendengar Yesus bedek dia. Sebelum kamu ketemu Filipus itu, kamu di bawah pohon ara loh. Nah, kok tahu? Wah, hebat kalau gitu dia. Kan belum pernah ketemu. Kapan dia melihat aku? Nah, mulailah di situ Nathanael bergumul. Ya ampun, engkau adalah Raja Israel. Raja. Nah, Nathanael saudara, dia berkata benar, jujur. Gak mungkinlah dari Nazaret muncul yang hebat. Gak mungkin. Lalu ketika dia mendengar berita bahwa Yesus telah tahu di mana dia berada, yaitu di bawah pohon ara, walaupun Yesus tidak pernah ketemu dia mulai muncul. Oh, kalau gitu engkau adalah yang hebat, engkau raja. Dan ia benar mengatakan itu di depan semua orang yang ada di sekitarnya. Dia bersaksi tentang kebenaran itu. Dia mengatakan hal yang benar, karena nggak mungkin Nazaret memberikan yang gede karena tradisi Israel begitu. Sekarang dia mengungkapkan yang benar juga dan bersaksi yang benar kepada semua. Dia adalah raja. Nah, jadi dua orang yang dipanggil itu menyatakan benar. Dia berkata benar dan berlaku benar. Bagaimana Samuel, saudara? Samuel kita tahu dalam kisahnya dia memang istimewa. Allah sudah mendesain dia. Sekalipun Allah tidak menghilangkan peran Samuel sendiri. Sejak kecil dia sudah diasuh di bait Allah di bawah asuhan Imam Eli. Yang tentu sangat dihormati. Dia tidak punya pengalaman banyak, belum punya pengalaman banyak baik dalam bergaul dengan Allah maupun komunikasi. Sehingga ketika ia mendengarkan panggilan Samuel, sampai 3 kali dia nggak sadar ini Tuhan yang memanggil. Baru ketika Samuel diberitahu oleh Eli, ngomong saja nanti kalau suara itu lagi, ini aku Tuhan. Ngomong, berfirmanlah. Samuel mau dididik oleh Eli. Sikap dia benar karena aku belum tahu suara siapa itu. Tapi dia membuka diri untuk dididik oleh imam. Dan dia harus mengatakan kebenaran. Waduh, bingung juga ya. Samuel melihat Eli itu hebat terpandang. Ndoronya karena dia mengabdi. Dia nyantrik di situ. Gimana ya kepada kesepuan? Aku harus menyampaikan penghukuman kepada keluarga besar Eli. Tapi Samuel lagi-lagi mau dididik oleh Eli. Katakan yang benar. Justru kalau kamu tidak mengatakan yang benar, kamu akan terhukum. Oh gitu toh? Iya. Dia mengatakan yang benar. Jadi dia dengan rendah hati pun sowan kepada yang dihormati itu, Eli itu. Akan begini jadinya keluarga Anda. Samuel, sosok yang belum pengalaman baik dalam pergaulan dengan Allah maupun komunikasi dengan banyak orang, sekarang melakukan apa yang dia dengar harus dia sampaikan dengan benar. Sikap kelakuannya, berkaryanya pun benar dengan sowan menghadap kepada Eli. Ini etika, saudara. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana pemazmur, juru mazmur Daud. Juru mazmur. Dia adalah sosok yang menjadi pilihan Allah memimpin umat. Dalam satu kondisi tertentu dia sadar betul. Allah itu maha hebat, maha kuasa, maha tahu. Bahkan dari sejak dalam kandungan pun dia sudah membentuk manusia ini. Sedemikian rupa. Nah, karena Allah maha tahu semua ada di dalam genggaman tangannya, maka Daud mengungkapkan, pujilah Tuhan. Dia tahu posisinya. Allah itu harus dimuliakan. Ini yang benar. Memang Allah mulia. Dia harus juga berlaku benar. Karena apa? Dia harus memimpin umat di dalam kebenaran. Maka dia dalam ketertundukan ketaatan kepada Tuhan Allah. Dia memimpin umat untuk selanjutnya. Itu Daud. Di sana juga ada orang-orang Kristen Korintus. Rasul Paul mendidik umat Kristen Korintus. Di Korintus itu, saudara,
lingkungannya lingkungan yang buruk laku. Kemerosotan moral terjadi di sana. Banyak orang yang dalam posisi tertentu melanggar tatanan etika, amoral hidupnya. Sementara orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan justru dipanggil untuk berkata benar kepada orang-orang itu. Menegur, kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Jangan lagi menggunakan tubuhmu untuk persundalan, untuk perbuatan-perbuatan keduniawian. Seperti tadi dalam firman anugerah. Kamu jangan mengasihi dunia ini. Nah, orang-orang Kristen Korintus justru dipanggil untuk berkatalah benar, katakan yang benar, dan kamu harus hidup dengan benar. Karena kamu sudah ditebus oleh Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 4 bagian dari firman Tuhan tadi yang di sana ada tokoh-tokoh. Apakah Samuel, apakah Daud, kemudian Filipus, Nathanael, dan orang-orang Kristen Korintus menunjukkan bukti. Sebagai orang yang dipanggil dalam kuasa Allah, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengatakan yang benar tentang Allah. Bagaimana Allah itu sebagai sebuah sosok pribadi yang benar dan harus dikatakan sebenar-benarnya. Sekaligus mereka terpanggil untuk melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Semua tokoh yang disebut dalam 4 bagian firman Tuhan tadi mengungkapkan itu. Nah, sekarang saudara, bagaimana untuk saudara dan kita semua? Baik dari anak-anak, remaja, pemuda, yang sepuh, yang adiuswa. 4 bagian tadi memberikan pengajaran bagi kita. Yaitu bahwa sebagai orang percaya kita diingatkan untuk mengatakan yang benar menurut Allah dan siapa Allah, serta melakukan karya dan bertingkah laku dengan benar menurut standar Allah. Itu bukan hal yang gampang, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan hal yang gampang, bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Saudara, dalam hidup sehari-hari, kita terikat oleh tatanan-tatanan etika, moral, sosial. Baik sosial umum masyarakat maupun tatanan sosial gerejawi. Ada hal-hal yang mengikat kita dari tatanan-tatanan hidup ini. Oleh sebab itu, wajib kita sebagai orang percaya adalah menjauhkan diri dari sikap egois. Tanpa mau memandang lagi situasi tatanan-tatanan sosial yang ada. Kita tahu hukum itu kan ada yang tertulis. Tapi juga ada hukum yang tidak tertulis, yang merupakan filosofi hidup. Demikian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya diikat oleh tatanan yang kita tidak boleh egois mempertahankan. Pokoknya aku gini, tidak bisa. Karena kita diikat juga oleh tatanan hukum sosial yang ada. Demikian juga kita perlu membangun relasi yang sungguh dengan Tuhan. Harus membangun hubungan kasih yang tulus dengan Tuhan dan dengan sesama. Kasih kita kepada orang lain tidak boleh menjadi kasih yang menuntut. Aku begini, kamu harus mengikuti aku begini. Mauku begini, ya harus begini. Tidak. Kasih yang dikehendaki oleh Tuhan untuk tulus kita lakukan adalah kita rela memberi bagi kebahagiaan orang lain, bagi sukacita orang lain. Sehingga kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang akan membuahkan apa? Sikap terbangun hubungan satu dengan yang lain. Di situ akan muncul rendah hati, mau mengampuni, tidak merugikan orang lain, membela pihak-pihak yang lemah, mengupayakan kesejahteraan bersama. Itulah hasil hubungan akrab kita dengan Tuhan. Orang-orang yang disebutkan dalam tokoh 4 bagian firman Tuhan tadi ada sebuah kesaksian dengan kata dan perbuatan dari orang yang membangun hubungan, mengalami relasi dengan Tuhan karena panggilan Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebenarnya persoalan kita adalah keberhasilan kita berkata-kata dan berkarya bukan pada besar, banyak atau viralnya apa yang kita katakan dan lakukan. Bukan. Terkenal kawentarnya, bukan. Tapi keberhasilan kita ditentukan saat kita bersedia melakukan dalam keterbatasan kita, baik kata-kata maupun perbuatan, dalam kesederhanaan dan keterbatasan kita apa adanya. Tidak perlu kita menunggu-nunggu jadi orang yang hebat dulu lalu berkata yang benar. Orang yang serba
tanpa lemah lalu kita baru berkata-kata benar. Oh tidak. Saudara, apa yang kita katakan dan lakukan adalah karena pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari, pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan itu justru kita nyatakan dengan kata dan perbuatan. Perhatikan saja misalnya tadi Samuel. Bagaimana orang Kristen Korintus, bagaimana Daud, bagaimana Filipus, bagaimana Nathanael. Semua itu mengungkapkan kata dan perbuatan karena itu menjadi pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan. Apa-apa yang dikatakan yang benar itu memang penuh resiko, saudara. Bayangkan Samuel yang masih remaja itu harus mengatakan sesuatu yang berat bagi keluarga Doronya Samuel, yaitu Imam Eli. Dia sudah kesepuan, wibawanya luar biasa. Sementara dia harus diberitahu tentang kehendak Tuhan. Dan Samuel yang mengemban itu. Tapi Samuel siap ambil resiko apapun. Demikian juga untuk orang Kristen di Korintus. Lingkungan mereka lingkungan yang katalah amoral hidupnya. Hidup begitu menekankan keduniawiaan. Tubuhnya dipersembahkan buat kesenangan mereka dan bukan buat Allah. Dan orang Kristen segala risiko harus siap menanggung dengan mau mengingatkan mereka dengan kata-kata, kamu sudah diselamatkan. Dengan tindakan, mari hidup dalam pertobatan, tinggalkan yang duniawi itu. Nah, dalam semua risiko panggilan iman kita itu, saudara, maka berkata benar, berlaku benar, hidup dalam kebenaran harus kita lakukan. Mari, tidak bisa tidak. Karena itulah panggilan Kristen kita. Itulah panggilan hidup dalam kebenaran yang mesti kita lakukan. Termasuk ketika kita menghadapi tahun 2021. Yang tidak ada yang bisa memastikan apakah sukacita terus atau duka cita terus. Karena itu silih berganti. Nah, justru dalam menghadapi situasi seperti ini maka panggilan Kristen berkata-kata tentang kebenaran firman Allah, mengatakan tentang Allah yang memang benar dan berkehendak baik, serta melakukan dalam hidup sehari-hari dengan kelakuan-kelakuan yang membawa kepada keselamatan atas sesama dan semua ciptaan, ini tidak bisa tidak mesti kita lakukan. Oleh karena itu, saudara, menghadapi situasi baru di tahun baru ini, mari dengan rendah hati kita mohon pertolongan Tuhan. Supaya kita bisa berkata yang benar tentang Tuhan dan bisa melakukan semua yang benar menurut kehendak Tuhan. Dan dari itu maka kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Anak-anak, ibu, bapak, dan saudara, mari kita masuk dalam doa kita, dalam pokok doa syafaat. Namun sebelumnya juga kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali, ya Allah, Bapa Surgawi. Di tengah rasa syukur kami karena pemeliharaan yang kami rasakan dari waktu ke waktu, kami sudah boleh hidup selama 17 hari di tahun yang baru. Ini tanda murah hati Tuhan untuk kami. Dan kami yakin atas kemurahan Tuhan ini juga kami akan diperkenankan dan mampu hidup di hari-hari ke depan. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, kemampuan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan kami sehari-hari. Kami boleh membangun keluarga, kami juga boleh terus bersyukur di dalam kehidupan ini. Nah, di tengah rasa syukur kami ini, Bapa, dalam ibadah kami saat ini, kami ingat dan oleh karenanya kami mendoakan anak-anak kami, kiranya diberkati oleh Tuhan mulai dari bayi, kanak-kanak sampai mereka menginjak dewasa. Baik berkat untuk kesehatan, kekuatan, perkembangan fisik, sosial, mental, spiritual mereka. Juga anak-anak kami yang studi. Biarlah cara belajar mereka dengan metode daring ini tetap mereka dengan sukacita menjalani metode belajar dengan jarak jauh ini. Karena situasi yang belum memungkinkan untuk belajar dengan tatap muka. Berikan kepada anak-anak kami kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi yang terjadi saat ini. Bapa di sorga, orang tua kami juga biarlah dalam berkat Tuhan. Mereka dimampukan untuk hidup sebagai teladan bagi anak-anak. Para orang tua dimampukan juga untuk terus mendidik anak-anak di dalam iman dan dalam tanggung jawab hari ke hari. Orang tua kami, baik sebagai kepala keluarga maupun ibu rumah tangga, biarlah dimampukan juga untuk terus menegakkan hidup keluarga sebagai keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Berbagai persoalan konflik yang terjadi antar anggota keluarga, antara orang tua, anak, antar anak, juga antar suami istri, biarlah diterangi oleh Roh Kudus supaya yang terjadi sampai hari ini cukuplah, biarlah esok hari dan ke depan menjadi hidup dalam damai sejahtera. Sementara saudara-saudari kami yang ternyata harus single parents, harus dengan kedirian mereka tanpa suami atau tanpa istri dalam kondisi sekarang. Kuatkan mereka, beri kebijaksanaan kepada mereka untuk mampu sebagai anggota sekaligus kepala keluarga di tengah keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga saudara-saudari yang sakit, ya Tuhan, jamahlah mereka, baik mereka yang sakit di rumah atau yang dirawat di rumah sakit. Terkhusus juga saudara-saudari kami yang sakit karena dampak dari COVID ini. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang menjamah mereka untuk mengembalikan dan memulihkan mereka kembali dalam kondisi sehat seperti sedia kala. Kehendak-Mu terjadi atas mereka, bukan kehendak kami. Oleh karenanya ya Tuhan, yang terbaik adalah yang Tuhan karuniakan kepada setiap saudara kami yang sakit. Kesembuhan ada di tangan-Mu, biarlah kami juga berpasrah diri. Kuatkan kami menghadapi saudara-saudari kami, mendampingi saudara-saudari kami yang sedang sakit itu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang
bergumul, berjuang mengatasi paparan COVID ini. Baik yang secara ekonomi berjuang harus menegakkan kehidupan keluarga dengan pola hidup ekonomi mencari rezeki, kiranya diberkati Tuhan. Berkat yang di depan biarlah dapat mereka raih karena mereka mengimani Engkau yang memberi. Sementara saudara-saudari kami yang bergumul berjuang mengatasi paparan COVID, para tenaga kesehatan, para sukarelawan, para pengambil keputusan pemerintah, kiranya diberkati Tuhan untuk dimampukan tetap sehat, juga tetap melayani tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Curahkanlah berkat kekuatan khusus buat mereka ya Tuhan. Kami memohon, biarlah kami dimampukan untuk menghadapi situasi yang sungguh-sungguh luar biasa ini dengan tetap mengharapkan pertolongan Tuhan, dengan menyingkirkan rasa takut yang berlebih-lebihan karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami janji bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapa di surga, kami juga mohon berkat untuk pemerintah bangsa kami dalam mengatur kehidupan kami berbangsa, menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, keamanan. Curahan berkat-Mu adalah andalan kami untuk menenangkan kami warga bangsa yang banyak ini, supaya berjuta-juta masyarakat warga bangsa kami ini semakin hari boleh semakin merasakan ketenangan hidup karena Engkau ambil bagian dan turut campur bahkan pengendali kehidupan kami sebagai bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, termasuk juga GKJ Kemuliaan ini, biarlah juga Tuhan berkati supaya pelayanan gereja sungguh mewujud nyatakan pelayanan yang menghidupkan semangat keimanan, semangat menghidupi hidup yang makin sulit ini. Biarlah majelis gereja, komisi-komisi diberkati oleh Tuhan, sehingga oleh karena berkat-Mu kami gereja khususnya di Kemuliaan ini boleh tetap melaksanakan tugas panggilan gerejawi di dalam kami memelihara iman warga jemaat maupun dalam kami berpesaksi tentang kebenaran, tentang kuasa kasih dan kebaikan Tuhan. Mampukanlah semua rancangan gereja berjalan. Di tahun ini kami menjalani tahun yang baru dengan rancangan baru, termasuk juga program kami untuk memanggil pendeta. Kiranya juga Tuhan kuduskan supaya kami boleh berjalan dalam rel kehendak Tuhan dalam seluruh prosedur proses pemanggilan pendeta itu. Biarlah Tuhan hadir dalam proses kami ini. Bapa di sorga, kami juga memohon kiranya Engkau memberkati setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan untuk kesejahteraan bersama, kehidupan bersama ini. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami. Kami naikkan di dalam iman kami kepada Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Lukas 21 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan NKB 181A, bait yang pertama dan yang keempat, Tuhan ambil hidupku. Saudara
Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan persembahan kita di dalam doa persembahan yang nanti secara bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allahku yang sangat baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Saat ini Tuhan, kembali kami satukan hati kami satukan iman kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, memberikan persembahan yang telah kami kumpulkan pada kesempatan ini Tuhan. Baik itu persembahan reguler, persembahan bulanan, persembahan ucap syukur, semuanya Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu untuk Kau berkati Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh menggunakannya melalui petugas-petugas yang Kau juga telah berkati. Biarlah Tuhan, persembahan ini menjadi alat kami untuk kami boleh mengembangkan gereja-Mu, untuk kami boleh membantu jemaat kami Tuhan di dalam kami bergereja. Saat ini Tuhan juga kami menyerahkan kepadamu seluruh umat-Mu yang ada di gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Bapa, kami mohon Kau berikan hikmat Tuhan. Di tengah situasi yang kami tidak pernah rencanakan untuk hadapi Tuhan. Banyak persoalan yang terjadi Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang karena sakitnya Tuhan membuat kami sedih. Banyak juga beberapa saudara kami yang meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Kau berikan hikmat. Semuanya Tuhan, sehingga kami boleh mendudukkan Engkau Tuhan tetap sebagai Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Terlebih saat-saat seperti ini Tuhan, yang kami semua harus siap untuk menghadapinya dan tidak boleh pergi dari kasih-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami harus mempercayakan setiap hari, setiap saat bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan juga umat-Mu Tuhan untuk tetap bisa berkarya dimanapun, di rumah, di mana saja Tuhan, untuk tetap memberikan kehidupan pada kami. Juga kami boleh melayani-Mu. Tuhan, berikan hikmat-Mu pada setiap majelis kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami kuat, kami bisa bersama-sama menghadapi segala persoalan di dalam kami bergereja. Bapa, kami juga serahkan pendeta terkasih kami, Bapak Bambang Pratomo, yang sudah melayani di dalam firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah firman-Nya Tuhan menanam di hati kami Tuhan, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Beri kekuatan-Mu Tuhan, beri kesehatan-Mu Tuhan untuk pendeta terkasih kami. Biarlah bisa melanjutkan pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan gereja kami serahkan seluruh majelis kami di dalam tangan-Mu saja. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami akan bersama-sama mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 102 bait yang pertama, Sebarkan Wartanya.
Ibu, Bapak, Saudara, juga anak-anak, kita akan terima pengutusan Tuhan dan tentu semua akan meresponsnya. Berkat Tuhan sudah kita rasakan. Tapi berkat Tuhan juga mengandung panggilan. Panggilan untuk kita saat ini adalah kita berkata dengan benar tentang kebenaran yaitu Kristus, sekaligus melakukan kegiatan yang benar menurut ukuran Tuhan sendiri. Itu perjuangan yang tidak mudah, tapi itu panggilan untuk saudara. Yakinlah, ketika saudara melakukan itu, maka langit baru, bumi baru terwujud. Anda semua, kita semua dari anak-anak sampai yang sepuh menjadi terang. Nah, kini arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kami atas nama Majelis GKJ Kamuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Kamuliaan serta simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada Minggu hari ini 17 Januari 2021. Tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.